Kisah Bilal bin Rabah, dari seorang budak yang disiksa menjadi penjaga adzan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah panasnya tanah Makkah, di kota yang dikelilingi bukit-bukit batu dan padang pasir yang membara, lahirlah seorang anak dari rahim seorang budak perempuan. Ia tidak lahir di istana, tidak pula disambut dengan kebahagiaan. Ia lahir dalam keadaan terbelenggu oleh sistem perbudakan yang kejam. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Ibunya bernama Hamamah, seorang perempuan Habasyah yang berkulit hitam. Ayahnya bernama Rabah, juga seorang budak. Sejak pertama membuka mata, Bilal tidak pernah mengenal arti kebebasan. Hidupnya sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tuannya. Di mata masyarakat Quraisy, Bilal bukan siapa-siapa. Ia hanyalah harta, barang, milik yang bisa diperintah, dipukul, bahkan dibunuh tanpa ada pembelaan. Bilal tumbuh sebagai anak yang sederhana. Tubuhnya kuat karena sejak kecil ia dibiasakan bekerja berat. Ia menggembala, mengangkat barang, membersihkan halaman, dan melayani segala keinginan tuannya. Kulitnya yang hitam sering menjadi bahan ejekan. Suaranya yang berat dianggap tidak pantas untuk berbicara di hadapan orang-orang bangsawan Quraisy. Namun di balik tubuhnya yang penuh luka dan pakaian lusuhnya, Bilal memiliki hati yang jujur dan jiwa yang bersih. Ia terbiasa menatap langit Makkah di malam hari, melihat bintang-bintang, dan bertanya dalam diam, siapakah Tuhan yang menciptakan semua ini? Makkah dalam kegelapan jahiliyah. Pada masa itu, Makkah berada dalam kegelapan akidah. Ka'bah dipenuhi ratusan berhala. Manusia menyembah batu, kayu, dan patung buatan tangan mereka sendiri. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya berkuasa, yang miskin tertindas. Budak tidak dianggap manusia. Bilal sering melihat tuannya menyembah patung. Patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dalam hatinya Bilal merasa ada yang salah, namun sebagai budak, ia tidak berani bertanya. Hingga suatu hari, angin perubahan itu datang. Cahaya Islam menyentuh hati Bilal. Di sudut-sudut kota Makkah, mulai terdengar bisikan tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah. Ia mengaku sebagai utusan Allah. Ia menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan, meninggalkan berhala, dan memuliakan manusia tanpa memandang warna kulit dan status. Kabar itu sampai ke telinga Bilal. Ia mendengarnya dari sesama budak. Kata-kata itu meresap ke dalam jiwanya. Tentang Tuhan yang Esa, tentang keadilan, tentang kesetaraan. Bilal mendengar bahwa Islam mengajarkan tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa. Hatinya bergetar, seakan-akan kata-kata itu adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam diam. Dengan penuh risiko, Bilal diam-diam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, air mata Bilal jatuh tanpa ia sadari. Kata-kata itu bukan buatan manusia. Ia merasakannya tanpa ragu. Bilal mengucapkan syahadat. Sejak saat itu, hidup Bilal tidak pernah sama lagi. Siksaan yang menggetarkan langit. Keislaman Bilal akhirnya diketahui oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy yang paling kejam. Amarah Umayyah meledak. Baginya, Islam adalah penghinaan, dan keislaman Bilal adalah pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Bilal diseret keluar rumah. Tubuhnya dipukul, dicambuk, dan disiksa tanpa belas kasihan. Di bawah terik matahari Makkah, Bilal ditelentangkan di atas pasir panas. Sebongkah batu besar diletakkan di atas dadanya. Napasnya sesak, tubuhnya gemetar. "Ingkari Muhammad," teriak mereka. Kembali menyembah Lata dan Uzza. Namun dari bibir Bilal yang kering, hanya satu kata yang keluar, berulang-ulang. Ahad, 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 satu. Tuhan itu satu. Cambukan semakin keras. Batu semakin menekan dadanya. Namun iman Bilal tidak goyah. Setiap kali kesadarannya hampir hilang, ia mengingat Allah.
ia memilih disiksa daripada mengkhianati kebenaran. Langit seakan menyaksikan penderitaan seorang budak yang mempertahankan imannya. Kebebasan yang dibeli dengan keimanan. Berita tentang siksaan Bilal sampai ke telinga Abu Bakar Asy-Siddiq. Hatinya hancur melihat penderitaan saudaranya seiman. Abu Bakar mendatangi Umayyah dan menebus Bilal dengan harga yang sangat mahal. Bagi Quraisy, Bilal hanyalah budak. Tapi bagi Islam, Bilal adalah manusia yang merdeka. Hari itu, Bilal bukan hanya dibebaskan dari perbudakan manusia, tetapi juga dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Bilal dengan penuh kasih sayang. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan, hanya persaudaraan. Bilal selalu berada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melayani beliau dengan penuh cinta. Ia bukan sekadar pembantu, tetapi sahabat. Rasulullah memperlakukan Bilal dengan penuh hormat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini bukan pujian kecil, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Namun takdir terbesar Bilal belum datang, dipilih menjadi muadzin Islam. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan salat berjamaah mulai ditegakkan, muncul kebutuhan untuk memanggil manusia menuju salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah. Lalu Allah memberi petunjuk melalui mimpi para sahabat tentang azan. Ketika tiba saatnya memilih siapa yang akan mengumandangkan azan pertama dalam sejarah Islam, Rasulullah tidak memilih orang yang paling tampan, paling kaya, atau paling terpandang. Beliau memilih Bilal bin Rabah, seorang mantan budak, seorang yang dulu disiksa di atas pasir Makkah. Ketika suara Bilal mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langit Madinah seakan bergetar. Suara itu bukan sekadar panggilan salat, ia adalah simbol kemenangan iman atas penindasan. Setiap hari, Bilal mengumandangkan azan. Setiap hari, suaranya mengingatkan manusia bahwa kemuliaan bukan pada status, tetapi pada iman. Kesedihan. Setelah wafatnya Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dunia Bilal runtuh. Ia tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya pecah oleh tangis. Bilal berhenti menjadi muadzin di Madinah. Ia pergi ke Syam. Hatinya masih terikat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun kemudian ia kembali ke Madinah. Atas permintaan Hasan dan Husain, Bilal kembali mengumandangkan azan. Saat suaranya terdengar, Madinah menangis. Mereka teringat Rasulullah. Mereka teringat hari-hari bersama Nabi. Bilal bin Rabah wafat di negeri Syam. Di detik-detik terakhir hidupnya, wajahnya berseri. Ia berkata kepada istrinya yang menangis, "Jangan bersedih, besok aku akan bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabat." Bilal wafat bukan sebagai budak. Ia wafat sebagai simbol kemuliaan Islam. Dari seorang budak yang disiksa di bawah terik matahari, menjadi penjaga azan yang suaranya menggema hingga akhir zaman. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.